سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Mbah Kiai Haji Cahya Suganda, ya alhamdulillah beliau bisa senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan milik dan rezekinya. Sahibul Bait, pertemuan atau kajian kita malam ini Bapak Ridin. Badrudin. Oh, Bapak Badrudin. Kok bisa menjadi Bapak Ridin sebenarnya di mana? Dia cokot. Iya, tukang apa ini? Bapak Badrudin. Semoga apa yang telah beliau keluarkan, baik itu waktu, tempat maupun jamuannya, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan kita doakan berkesempatan ini kepada putranya Ananda Fauzan yang masih belum pulih benar. Semoga Allah segera normalkan, sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan sakitnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu ta'ala ala sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin. Wa wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma inni a'udzubika bi kalimati tamati min qaulil absari min al-qari fi nafsihi Fauzan bin Bapak Badrudin wa damihi wa lahmihi wa jurudihi wa uruqihi idza qurita amran ayyakul lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, rahmatika ya rahmin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ustadz Taris, Ketua Majelis Taklim Mabuk Taqwa yang saya hormati dan saya muliakan, beserta dengan seluruh jemaah yang bisa hadir pada pertemuan atau kajian kita malam ini. Sudah dari beberapa pertemuan ini kita tidak membuka atau mengkaji kitab. Mungkin dari habis lebaran ya? Iya, belum. Belum sama sekali. Hah? Jadi ayatnya yang dikaji pun saya juga lupa nih ayat berapa? Hah? 80. 80. Ustaz Pak pokok jemaahna insyaallah lebih pokok. 80 nih. Iya. 80. Oh iya benar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa? Orang-orang Bani Israel atau Yahudi. Jadi ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, yang mana orang-orang Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi ini, mereka merubah isi kitab Taurat. Dan mereka memahami kitab Taurat tidak berdasarkan pemahaman para nabi dan rasulnya, tapi berdasarkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka di ayat sebelumnya dijelaskan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnu. Mereka itu orang-orang Bani Israel,
banyak di antara mereka orang yang awam, orang yang ummi, orang yang nggak ngerti ya tentang ilmu, terutama ilmu baca. La ya'lamunal kitab, dan mereka tidak paham tentang kitab, maksudnya adalah Taurat, illa kecuali amaniyah, hanya dengan prasangka saja, dengan angan-angannya saja. Wa inhum illa yazunnu, mereka tidaklah memahami kitabnya, kitab Taurat, wahyu Allah, berdasarkan tuntunan dari Rasulnya, melainkan hanya dengan yazunnun, prasangka dia saja. Zonnan wala ilmalahu, tidak menggunakan ilmu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, dan mereka celaka. Siddatu azabin, akan disiksa dengan siksa yang sangat berat. Siapa? Lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, yaitu orang-orang yang mereka menulis kitab biaidihim, dengan tangannya. Ya, jadi dia buat kitab itu dengan dirinya sendiri. Kalau mereka ngomong summa yaquluna hadza min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah nih, wahyu ini. Ya, padahal itu karangan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Liyastaru bihi samanan qalila, tak lain dan tak bukan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia atau menjual agamanya dengan harga yang Murah. sedikit, harga yang murah. Ya, maksudnya adalah dunia. Ini syaratnya nggak saya baca karena sudah kita jelaskan. Wawailun, dan celakalah lahum, bagi mereka, mimma yaksubun, dari apa yang mereka lakukan, yaitu melakukan penyelewengan dalam hal agama, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman sekarang banyak banget ya orang yang melakukan penyelewengan, mungkin sengaja ingin meresahkan umat Islam atau menyesatkan sebagian umat Islam yang awal. Tapi paham. Enggak ya, yang pimpinan Az-Zaitun itu terakhir mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah tapi karangan Nabi. Ya. Kalau misalkan itu dari Allah, katanya nggak mungkin bahasa Arab. Gimana kalau hamba Allahnya itu orang Indonesia, sementara Allah hanya ngerti bahasa Arab, ya? Atau orangnya orang Sunda, kan nggak ngerti. Nah, kalau orang yang awam mungkin sesuai dengan logikanya bisa diterima, tapi sebagai orang-orang beriman dan orang yang berilmu, kita tidak boleh terpengaruh dengan kata-katanya yang seperti itu. Dan itu banyak. Mungkin Islam ini akhir zaman ini banyak diadu domba ya. Habib diadu domba sama kiai, ya, turunan wali diadu domba sama turunan Nabi. Itu baik. Itu lagi ramai, itu lagi viral. Dan sayangnya kadang terpancing, terbawa emosi. Waqalu, dan mereka berkata, orang-orang Bani Israel ini, Yahudi ini, lama wa'adahumun nabiyyun nar, tatkala Nabi menyampaikan kepada mereka, karena kebohongan mereka, karena penyelewengan mereka, Nabi menyampaikan mereka itu akan disiksa oleh azab api neraka, oleh siksa neraka. Mereka malah ngomong, lantamassanan naru, lantamassanna, tidaklah kami akan disiksa. Musibah, siksa itu nggak akan menyentuh kami. An-naru, siksa api neraka itu, illa, kecuali ayyaman makdudat, hanya beberapa hari saja. Ya, walaupun dihukum, walaupun disiksa, hanya beberapa hari yang telah terhitung, terbilang. Qalilatan, berarti sedikit.
Walaupun masuk neraka sebentar doang, 40 hari. Di sini dijelaskan arba'ina yauman muddata ibadi abaihim al-ijla, yaitu tatkala bapak moyang mereka itu, pendahulu mereka itu melakukan perbuatan dosa dengan menyembah patung lembu, anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Mereka menyembahnya selama 40 hari. Summa tazulu, ya. Setelah itu selesai siksaannya. Kami akan masuk surga, dapat nikmat. Walaupun kami salah. Qul katakan lahum kepada mereka, ya Muhammad, olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aztahaddum, apakah menerima mereka kalian, huzifat minhu hamzah, huzifat minhu hamzah tuwasli, yaitu dengan membuang hamzah wasol, istighnaan, yang cukup bihamzatil istifham, dengan hamzah istifham. Apakah kalian menerima, yang a-nya itu hamzah istifham. Jadi hamzahnya tuh harusnya kan ada dua tuh. Nah yang satunya itu dibuang, harusnya aittakhidtum gitu. Cuman hamzah yang satunya huzifat, disembunyikan, bukan dibuang. Ya disembunyikan. Iya dibuang. Iya pasti. Innallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahdan, perjanjian. Jadi apakah kamu menerima perjanjian dari Allah bahwa kekufuran kamu dihukumnya itu hanya 40 hari doang, gitu loh bahasa kita. Misaqo minhu, ya, telah mengambil ikrar itu bijalik, sehingga kamu bisa berpendapat, bisa ngomong seperti itu. Wala yukhlifallahu ahdahu, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, ya, bihi, dengan yang demikian. La, akan tetapi tidak, ambal taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, tidak seperti itu. Mereka ngomong, mereka berbicara terhadap Allah Subhanahu wa taala ma la ta'lamun, dengan apa yang mereka tidak ketahui. Aitamasukum wa tahluduna fiha, mereka itu menyentuh atau masuk ke dalam api neraka. Man kasaba sayyi'atan, dan barang siapa atau siapa yang berbuat sayyi'atan, dosa, asyirkan, musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, wa ahatat bihi khati'atuhu, maka dia akan diliputi dengannya khati'atuhu, kesalahan atau dosa-dosa. Bil ifradi wal jam'i, dia bahasa menggunakan mufrad dan jama'. Ai istaulat alaihi wahdaqat, akan meliputi kepadanya atau melingkunginya, min kulli janibin, di setiap sisinya, bi an mata musyrikan, sehingga orang yang berbuat dosa itu mereka akan mati dalam keadaan musyrik. Fa ulaika, maka mereka ashabun nari, akan menjadi ahli neraka, hum fiha khalidun, kekal abadi dalam neraka. Jadi sama nih dengan, maaf ya, dengan ahli kitab yang lain yang beranggapan dosa yang dilakukan di dunia ini oleh anak Adam, oleh manusia, hakikatnya bukan kesalahan manusia, bukan kesalahan anak Adam, tapi kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Adam
telah memakan buah khuldi dengan ibunda Hawa, sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Dan anak keturunannya juga tidak ada di surga, sekarang harus ada di dunia. Kalau ada anak keturunan yang berbuat dosa, maka yang menanggungnya harusnya Nabi Adam. Coba kalau ada di surga, kita nggak mungkin berbuat salah, berbuat dosa, enak. Ini sama persis. Mereka menyalahkan Nabi, bahkan mereka mengaku tidak akan dihukum oleh Allah kecuali hukumannya, siksaannya nanti di neraka hanya 40 hari saja, sesuai dengan dosa orang tua mereka yang telah menyembah patung anak sapi dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, apakah sudah mengambil perjanjian? Apakah Allah sudah menjanjikan seperti itu kepada kalian? Lah, tidak. Ya, mereka melakukan itu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka ngomong berdasarkan terhadap Allah berdasarkan apa yang mereka tidak ketahui. Justru mereka akan disiksa di dalam neraka. Faulaika ashabun nar, jadi ahli neraka, hum fiha khalidun, kekal abadi di dalam neraka. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Udah pada pintar ya, udah main ya. Masya Allah. Udah umum masalahnya nih. Oh, udah enggak, karena kan pegang kitabnya tiap minggu terjemahin per kata, jadi lama-kelamaan jadi bisa. Apa ya, mana kitabnya nggak dua? Dia mana ya kitabnya? Bawa ya kitabnya ya. Masih malu deh. Biar yang dibaca, oh iya yang dibaca teh. Biar ngerti juga, bacanya itu rada-rada susah. Ya, apalagi ini kan direkam ya, masuk YouTube. Namun salah bisa domelan ya. Masuk susu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal sholeh. Orang yang beriman pasti gandengannya dengan orang yang beramal sholeh. Kenapa keimanannya dibuktikan dengan amal sholeh? Maka berbanding lurus antara orang yang ibadah dengan amal solehnya. Ibadahnya bagus, sholatnya rajin, berjamaahnya rajin, zikirnya luar biasa hebat, ngajinya juga rajin. Tapi ujung jelema ya untuk aku gawena ngomong ke nuai batu. Ya. Itu nggak nyambung tuh. Ada yang salah dari pemahamannya. Atau sebaliknya nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, tapi dia baik, akhlaknya bagus, ya dermawan. Itu juga ada yang salah. Yang itu berbanding lurus keimanan dengan amal soleh. Kesolehan individu dengan kesolehan sosial itu harus berbanding lurus. Nggak bisa orang itu rajin ibadah sementara dia tidak memikirkan bagaimana hubungan muamalahnya, atau hubungan muamalahnya saja baik sama, yang penting nggak nyakitin orang, nggak ngerugiin orang. Ya, soal sholat mah gimana nanti, itu nggak boleh. Ya, harus berjalan keduanya. Ulaika, mereka lah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ashabul jannah, akan menjadi ahli surga. Hum, mereka itu fiha, di dalam surga, khalidun, kekal abadi. Makanya mengenai azab surga tidak bisa keluar dari kekal. Ada pertanyaan, itu Nabi Adam sudah masuk surga kok bisa keluar lagi? Ya. Iblis masuk surga bisa keluar lagi? Makanya kata ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang pendapat mengatakan surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dengan Ajajil sebelum menjadi iblis, itu bukan surga, nanti tempat kembali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Bukan. Kenapa? Karena di sana masih ada larangan. Nanti mah udah nggak ada larangan.
Ya. Dan luar biasa ya, seluruh kenikmatannya itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, beriman. Kalau diperjanjikan ada tuh al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu dikritisi, itu ilok baca salawat doang bisa asup ke surga. Baca salawat sambil ngikuti ajaran sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat doang tapi tak ada salat berserawai. Baca salawat engkau ya dijalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti sunnah-sunnahnya, maka mereka akan menjadi ahli surga. Wazkur, dan ingatlah id akhadna, tatkala kami mengambil misaqo ikrar atau perjanjian Bani Israel kepada Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Walaupun banyak liburnya nih, tapi kalau dibaca semua bisa begitu. Pertanyaannya kan Bapak. Sing tunduh manten, mana naik. Benar. Baik. Kesimpulannya, jangan pernah kita membuat atau mengarang dalam hal agama, apalagi penyimpangan dalam hal agama. Ya. Penyimpangan dalam Al-Qur'an. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang ahli kitab. Mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa dengan menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah SAW ya, yang ada dalam kitab mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan merubah ayat-ayat Allah untuk tujuan mendapatkan kehidupan dunia atau harta dunia yang sedikit. Maka orang yang telah merusak agama, ya, orang yang telah membuat perkara-perkara baru dalam hal agama, ini bisa merusak syariat. Nah, kita sebagai orang yang beriman, bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh atau terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan yang ada? Caranya tak lain dan tak bukan, kita harus memahami ya secara mendalam agama yang kita anut ini, agama Islam ini. Dan nggak ada cara yang lain melainkan datang hadir ke majelis ngaji. Ngaji enggak protes lagi. Ad-dinu bil ilmi, ad-dinu bid dalil. Agama itu dengan ilmu, agama itu dengan dalil. Ya. Kalau orang berbicara agama tapi nggak ada dalilnya, pintar ngomong doang, berarti perlu dipertanyakan. Soalnya kalau ngomong doang mah tukang obat pinggir jalan palinter ngomong banyak. Tapi ente jadi ustadz iya men walaupun palinter. Coba Bapak, ini minyak udah 20 tahun yang diambil dari gunung yang susah menggunakan tirakat bertahun-tahun. Itu ngomongnya pintar banget. Kalau Bapak keluar dari garis putih, Bapak nggak akan selamat. Gunung Antam Pinter banget ngomongnya, tukang obat pinggir jalan. Tapi bukan ustadz, dia ngomong nggak pakai dalil, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis.